Solution atau larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung suatu zat kimia yang lebih larut. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika kelarutan diencerkan atau dicampurkan. Zat pelarut disebut solvent, zat yang terlarut disebut solut. Jenis larutan. Larutan enar. Larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Larutan jenuh. Larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung zat A yang terlarut melebihi batas larutan di air pada temperatur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan: polaritas, CO, solvensi kelarutan, temperatur, salting out, salting in, pembentukan kompleks. Polaritas. Kelarutan suatu zat memenuhi aturan-aturan jika disolvescik, artinya solut yang akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dan solvent yang bersifat non-polar. Garam-garam anorganik larut dalam air. Alkaloid basa larut dalam kloroform. CO solvensi. CO solvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air glycerin. Kelarutan yang anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larutan dalam air. Semua garam klorida larutan kecuali AgC1, PbCl2, Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bismut, nitras. Semua garam sulfat aur kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4 tidak larut dalam air. Semua garam berkarbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, NH4CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BaO, BaOH. Temperatur. Zat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat eaditorom karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Zat pelarut tambah panas sama dengan larut. Beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan. Bersifat eksoterom karena pada kelarutannya menghasilkan panas. Zat larut tambah pelarut tambah larut tambah panas. CO. Contoh K2, SO4, KOH, Ca, HPO4, minyak atsiri, gas-gas yang larut. Salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibandingkan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contoh, larutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan besar dibandingkan ke larutan minyak atsiri dalam air, maka atsiri akan memisah. Salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam larutannya. Contohnya,
ribalvalkin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nicotinamium karena terjadi pengaraman ribolvlakin tambah basa NH4. Pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya, radium larut dalam Kl atau NaL jenuh. Kl tambah L 2 Kl3 HGl2 tambah 2 Kl K2 HGl4. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel, makin luas solut yang kontak dengan salkon, makin cepat larut. Suhu. Pada umumnya, kenaikan suhu akan menambahkan kelarutan solut. Pengadukan, keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solut. Keuntungan merupakan campuran homogen. Dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan enceran kapsul. Dapat diberikan dalam larutan encer kapsul. Kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi, mudah diberi pematas, bauan dan warna. Kerugian, volume bentuk larutan lebih besar. Ada obat yang tidak stabil dan larutan, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Sediaan larut. Petiones. Sediaan cairan yang dibuat untuk memberikan oral mengandungkan satu atau lebih zat dengan satu tanpa bahan pengolahan. Pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau bentuk emulsi atau suspensi. Eliksir. Sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan. Pemanis, pengawet, pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan air etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan glycerol, sorbitol atau propilegilol. Sirup simplex mengandung 65% gula dan larutan NLPAGin 0,25% B/F. Sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup itu bertujuan untuk menutup rasa atau obat yang tidak enak. Nestralisasi, obat minuman yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi dan larutan bersifat netral. Saturation, obat minuman yang dibuat dengan basa tetapi gas yang terjadi di lahan dalam wadah hingga larutan jatuh dengan gas. Membuatkan komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Mis NaHCO3 digerus, tuang, kemudian masukkan batal. Komponen asam masuk basa, gas dibuang seluruhnya, sisa asam dibuang hati-hati lewat tepi botol. Segera tutup dengan sanipakne. Kenapa? Sehingga gas yang terjadi tertahan. Patio effervescens, saluran yang CO2-nya lewat jenuh. Pembuatan. Langkah 1 dan 2 sama dengan pada saturation. Langkah 3, seluruh bagian asam dimasukkan dalam basa dan hati-hati segera tutup dengan sampagnetinop. Gas CO2 umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat dan dimasukkan untuk menyebarkan rasa minum. Hal yang harus diperhatikan untuk persediaan atau ratio dan patio effervescens adalah
Diberikan dalam botol yang kuat berisi kira-kira 9/10 bagian dan tertutup kedap dengan gabus atau karet yang rapat. Kemudian dilihat dengan sanipakne kenapa tidak boleh mengandung bahan obat yang sukar larut, karena tidak boleh dikocok. Perkocokan menyebabkan batal pecah karena botol yang berisi gas dalam jumlah besar. Penambahan bahan-bahan hati-hati yang dilakukan dalam bagian asam. Zat netral dalam jumlah kecil. Jumlah besar dilarutkan dalam asam sebagai dilarutkan dalam besar berdasarkan perbandingan jumlah airnya. Zat mudah menguap. Ekstrak yang mudah jumlah kecil dan alkaloid. Sirup. Zat-zat yang digunakan dalam bagian basah. Garam dari asam yang sukar larut, maka garam kalium harus ditambahkan ke dalam bagian basahnya. Bisa tidak akan terbentuk bedaan kalian atau anelium dari asam tartarat, gulai atau drop. Obat tetes sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi. Apabila tidak dinyatakan lain dimasukkan untuk obat dalam digunakan dengan cara penetesan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan baku yang disebutkan dalam Farmakope Indonesia. Pediaknik obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Utai optamid obat tetes mata larutan steril asin merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi, partikel halus, dan bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi. Partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Cara membuat obat tetes. Obat dilarutkan ke dalam salah satu zat pembawa yang mengandung salah satu zat pewangi. Dijernihkan dengan cara menyaring, masukkan ke dalam wadah tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Gargarisma atau obat kumur mulut adalah sediaan pekat yang harus diedarkan dahulu sebelum digunakan. Dimasukkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan penandaan. Petunjuk pengenceran sebelum digunakan hanya untuk kumur tidak berjalan. Bitus oris oleh bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Contoh, larva 10% boraks dalam gliserin. Petai oris, tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Contoh, albotil. With oris, tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi terdapat dan pengawet minyak lemak dan minyak etanol. Tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa. With auris cleris, tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat dalam rongga telinga.
hitungan farmasi, yaitu persen bobot per bobot, B per B, persen bobot volume, B per E, persen volume per volume, F per F. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.